Mulai 11 hingga 13 Februari, seluruh alat peraga kampanye atau APK diturunkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di hari pertama masa tenang ini, masih banyak APK yang terpasang di berbagai daerah. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami. Ada Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur. Dan juga Andre Aprianto di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Belinda dulu. Belinda, mengapa masih banyak ini alat peraga kampanye yang belum diturunkan di Surabaya? Baik Anggi dan pemirsa, ini memang pantauan kami di lapangan hari ini masih banyak alat peraga atau APK yang alat peraga kampanye atau APK ini yang masih tersebar di beberapa titik di Surabaya. Memang di jalan-jalan protokol ini sudah mulai bersih, namun apabila kita masuk ke gang-gang di samping jalan protokol ini masih banyak APK yang masih belum diturunkan. Kalau kita menilik gitu ya dari masa kampanye ini sendiri memang sudah dimulai pada tanggal 28 November hingga 10 Februari kemarin 2024. Ini artinya hari ini sudah memasuki masa kampanye, maksudnya masa tenang hingga 3 hari ke depan, yaitu tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang. Dan juga apabila kita melihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memang dijelaskan bahwa masa tenang ini dimaksudkan bahwa seluruh peserta pemilu mulai dari calon presiden, kemudian juga calon legislatif DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota ini sudah tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal ini juga tercantum dalam PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 27 ayat 4. Ini juga mengatur hal yang sama bahwa seluruh peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dan juga apabila kita melihat mengapa masih banyak APK yang belum diturunkan atau dicopot, ini berdasarkan komunikasi kami bersama Bawaslu Jawa Timur, ini disebabkan karena jumlahnya yang begitu banyak, puluhan ribu bahkan di seluruh Jawa Timur tersebar, sehingga ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, polisi, begitu maupun juga dari KPU dan juga Bawaslu ini terus menyisir mana titik-titik yang masih banyak APK yang belum diturunkan. Dan juga beberapa antisipasi yang dilakukan adalah dilakukan beberapa pembagian gelombang mulai pagi tadi jam 12 dini hari hingga jam 5 pagi itu gelombang pertama, dan siang ini tadi hingga sore ini gelombang kedua untuk proses penurunan berbagai APK. Anggi. Baik, saya akan ke Semarang, ada Andre. Andre, di Surabaya tadi masih banyak APK yang belum diturunkan. Di Semarang seperti apa? Baik Anggi dan juga pemirsa, memasuki masa tenang kampanye Bawaslu Kota Semarang sejak hari ini 11 Februari hingga 13 Februari nanti. Bawaslu Kota Semarang hari ini di hari pertama telah menerjunkan tim pengawas kecamatan atau Panwascam yang akan menertibkan atau hari ini sudah menertibkan alat peraga kampanye di 16 kecamatan di Kota Semarang, baik baliho ataupun alat peraga kampanye lainnya, hingga ke pemukiman dan tingkat RT RW. Namun dari pantauan kami hingga saat ini atau sore hari ini masih terlihat sejumlah baliho ataupun alat peraga kampanye lain seperti bendera parpol dan juga spanduk-spanduk yang masih bertebaran di beberapa taman-taman dan juga di sudut-sudut Kota Semarang. Rencananya Bawaslu Kota Semarang besok pagi akan menggelar penertiban dan pembersihan secara besar-besaran yang melibatkan instansi terkait TNI, Polri dan juga Satpol PP pada 12 Februari besok, untuk ditargetkan membersihkan dan mensterilkan semua taman kota dan sudut Kota Semarang steril dan bersih dari alat peraga kampanye. Sementara untuk penertiban kampanye di masa tenang ini di media sosial ataupun di dunia maya, Bawaslu telah menerjunkan atau mengerahkan tim cyber patrol yang bersiaga 24 jam memantau dan akan langsung menghapus semua unggahan konten-konten video di media sosial ataupun di dunia maya. Untuk itu, Bawaslu Kota Semarang menghimbau dan mendesak kepada seluruh tim pemenangan kampanye parpol ataupun capres dan cawapres di Kota Semarang untuk dengan mandiri menghapus ataupun menutup seluruh akun kampanyenya selama ini. Sementara itu, untuk mengantisipasi jika terjadi kampanye terselubung baik di lapangan ataupun di dunia maya, Bawaslu akan bekerja ekstra keras selama 24 jam untuk memantau semua pergerakan baik di lapangan maupun di dunia maya. Anggi.
Baik, Andre Aprianto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Belinda Firda di Surabaya. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.